Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Ibu Hajah Mutia Fieda Hafid B. MIP melakukan kunjungan kerja ke Pogdakan Cipancur Cimahi Feed Farm Kampung Cikondang 2 Desa Cimahi Kecamatan Cicantaian Kabupaten Sukabumi Rabu 15 Oktober 2025. Kunjungan ini dalam rangka menghadiri kegiatan panen raya Tech Enabled Fisheries yang mengusung konsep pemanfaatan teknologi digital di sektor perikanan air tawar khususnya budidaya ikan nila. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 200 peserta termasuk Dirjen Ekosistem Digital Kemenkondigi RI Bapak Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Ikan Air Tawar Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI Ibu Gemi Triastuti, Bupati Sukabumi Bapak Dr. Andes Haji Asep, Japar Sekda Kabupaten Sukabumi HAD Suryaman SHMM, dan Dim 0622 Kabupaten Sukabumi Letkol Infanteri Agung Aribowo SHUB INT perwakilan Forkopimda serta para pelaku usaha budidaya ikan nila. Diharapkan teknologi digital dapat terus mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pedesaan sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Kedepan hasil panen ikan nila berprotein tinggi ini diharapkan dapat diserap oleh program makan bergizi gratis dalam kurung MBG melalui SPPG guna mendukung peningkatan gizi masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Nur Laila Palapa TV mengabarkan. Untuk yang lain jangan bersedih, masih ada pertanyaan. Satu orang yang bisa menjawab boleh ajukan tangan ya nanti. Merapat dulu, mohon izin ya. Ditujukan berikut spesialnya dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Matur nuwun, dapat kembali ke tempat. Baik, sekali lagi difoto dulu. Yang telah hadir dan Pak Presiden Prabowo yang telah menghadiri PKL yang luar biasa meningkatkan sektor perikanan di Kabupaten Sukabumi, mewujudkan Sukabumi yang berbangga, maju unggul berbudaya dan berkah. Alhamdulillah panennya cukup luar biasa meningkat dan besar hasilnya ya. Baik, kepada Menteri Komunikasi dan Digital dipersilahkan untuk menuju tenda didampingi oleh Bupati Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Saya senang sekali hari ini bisa tiba di Sukabumi. Pak Bupati, Pak Asep, Jakar, terima kasih sudah bersama-sama dengan Komdigi hari ini. Kemudian juga perwakilan dari Dirjen Perikanan dari Kementerian Perikanan, Ibu Gemi Triastuti, terima kasih sudah hadir. Kemudian tadi yang sudah memberikan laporan yang kita banggakan, Dirjen kami ini, Bapak-bapak, para petambak, para pembudidaya, ini idenya beliau, ini Pak Dirjen Edwin Hidayat Abdullah. Kemudian bersama Ibu Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi, Ibu Ayu Widyasari. Mas Alfreno, terima kasih juga sudah hadir. Dari PT Banu Inovasi Indonesia, Ibu Azelia Alma Syafira. Ada, Ibu boleh berdiri, ini juga yang memiliki startup nasional kita dan saya bangga sekali CEO-nya perempuan, tidak banyak startup lokal CEO-nya perempuan, kebetulan yang mengurus perikanan perempuan Pak Bupati, jadi senang sekali. Silakan Ibu Azelia kembali duduk. Kemudian jajaran Forkopimda kami tadi pada Dandim, terima kasih sudah menyambut dari kepolisian dan juga Bapak Ibu sekalian pimpinan tinggi Madya Pratama dan Komdigi, dan juga mungkin yang mendampingi Pak Bupati hari ini yang hadir dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Senang sekali teman-teman, saya biasanya mengurusinya lihat mesin-mesin digital, mengurusi frekuensi, mengurusi kecerdasan artifisial, meskipun ini juga bagian dari itu, mengurusi ranah digital.
Tapi hari ini ketemu dengan para petambak ikan nila, dengan pembudidaya ikan nila, ini senang sekali. Ini adalah bentuk pemanfaatan digitalisasi yang paling tepat karena digunakan langsung use case di lapangan dengan pemanfaatan langsung kepada para pembudidaya ikan nila. Boleh kasih semangat dulu kepada para pembudidaya ikan nila. Yang kami dengar memang cukup lama, ini proyeknya dimulai dari Mei tahun 2025, karena tadi perlu ada pembelajaran ya Bapak Ibu. Riwah nggak Pak itu pakai alatnya? Enggak, alhamdulillah. Jadi tidak sulit ya, meskipun ini berbasis data dan digital, tapi kami dilaporkan juga karena memang juga melalui pelatihan seperti yang nanti juga kita akan lihat dari bulan Mei sampai kemudian juga hari ini di Desember, di Oktober, menjelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Ini kita lihat juga ternyata sudah bisa panen. Jadi alhamdulillah. Panennya naik nggak Bapak Ibu? Ini petambaknya ada ibu-ibu tidak? Saya dengar ada 1 perempuan. Nggak ada, bapak-bapak semua. Oh, ini ibunya boleh berdiri Ibu. Wah, hebat sekali. Oh, ada 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu susah tidak memakai alatnya? Gampang-gampang susah, ada susahnya tapi gampangnya 2, jadi lebih gampang. Dibantu dengan Ibu Ayu ya dan teman-teman. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini kami hadir, mungkin ada yang berpikir kenapa kok Komdigi juga mengurusi perikanan. Kami ingin memastikan bahwa digitalisasi di tanah air itu turun sampai ke tingkat user langsung. Jadi tidak hanya hari ini mungkin kita ketemu dengan petani, nanti insya Allah beberapa minggu lagi ya Pak Dirjen ya, kita akan juga datang ke petani padi ya, di petani padi dan melon di wilayah lainnya. Tidak akan semua didatangi, tapi intinya adalah kami ingin memberi semangat, memberikan kepercayaan bahwa digitalisasi harus digunakan di tingkat user case langsung. Jangan hanya ada di perkotaan, tapi juga masuk ke desa-desa. Dan kita ingin startup seperti Bano ya hari ini juga bisa lebih banyak lagi fokus kepada sektor-sektor yang memang menjadi prioritas Bapak Presiden. Bapak Presiden kan salah satu prioritasnya adalah bagaimana ketahanan pangan ya. Jadi salah satu yang kita fokuskan bagaimana menggunakan teknologi seperti IoT dan kecerdasan artifisial untuk mendukung program-program asa cita Bapak Presiden. Di antaranya pangan, dan di dalam itu ada perikanan dan juga ada pertanian. Teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, bantuan dari Kemkomdigi berupa 60 alat microbubble aerator kepada 60 pembudidaya di 8 desa dan 4 kecamatan, dan juga pelatihan-pelatihan untuk mendukung kapasitas para pembudidaya ikan nila dalam membaca data. Karena sekali lagi tadi disampaikan oleh petambak yang kita tadi dengarkan di videonya, bahwa ikan-ikannya hidup di air. Jadi digitalisasi teknologi itu harus menembus udara, harus di daratan ada, dan di air juga bisa masuk. Caranya seperti apa di air? Dia ikut mengawal bahwa ini kondisi oksigennya bagus di antaranya. Kemudian juga mungkin suhu dan sebagainya. Sekjen Kota Sukabumi, yaitu ketika menyampaikan salam mubarakah, jawab dengan insya Allah. Salam mubarakah. Insya Allah. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Menteri Komdigi TRI Republik Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Yang saya hormati Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kabupaten Bangda, Kepala DLH, Kepala Diskominfosan, Kepala Disub, juga Kepala Dinas Perikanan Sukabumi, Camat Cantayan, Cisaat, Cawaringin, Caringin, dan Camat Dagrak, Kepala Desa Cimahi, Kepala Desa Padasi, CEO PT Bando Inovasi Indonesia,
juga yang saya hormati para penyuluh, para kelompok pembudidaya ikan, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini kita dapat menghadiri panen raya program fasilitasi Kementerian Komdigi untuk pemanfaatan teknologi digital pada sektor perikanan. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Sukabumi, Ibu mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas dukungan kepada kelompok tani pembudidaya ikan. Alhamdulillah program pemanfaatan teknologi digital yang tadi juga cara yang masih konvensional, namun dengan adanya pendampingan dan fasilitasi dari Kementerian Komdigi, kini para pembudidaya kita telah familiar dengan berbagai teknologi digital yang memberi kemudahan, keefektifan, dan keefisienan dalam pembudidaya ikan. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan dengan teknologi yang fisiknya cukup tinggi, tapi dengan adanya digital ini akan juga mengurangi beban untuk para petani pembudidaya ikan ini. Teknologi IoT Micro Double Air Door dari Bano dapat membawa manfaat signifikan bagi peningkatan produktivitas perikanan budidaya di Kabupaten Sukabumi. Berikut beberapa potensi manfaatnya. Pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, monitoring dan kontrol otomatis. Tiga, pengurangan biaya operasional. Yang keempat, peningkatan kualitas air. Kadar omennya sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi ikan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah dan masyarakat bersinergi, kita mampu menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Komdigi atas kepercayaan dan dukungannya terhadap para pembudidaya ikan di Kabupaten Sukabumi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri, mudah-mudahan tidak hanya di Kecamatan Cicandayan, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan di kecamatan lain. Kita juga ada tambak udang, ada tambak yang adanya di lautan. Karena Sukabumi punya pantai kurang lebih sekitar 117 km. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan juga, bisa di laut ataupun bisa di darat seperti sekarang. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kegiatan panen raya 2025 di Kabupaten Sukabumi. Izin Bu Menteri, Pak Dirjen, Pak Bupati, ini saya ditugasin Pak Dirjen, Pak, jadi moderator. Jadi sekaligus kami menyampaikan kebanggaan Bu, Ibu bisa hadir, Pak Bupati bisa hadir, Pak Dirjen juga. Sebetulnya dari awal Pak Dirjen kami minta datang duluan Bu, supaya bisa melihat seperti yang di Sragen. Tapi sekaligus saja dengan Ibu, rasanya sama kebanggaannya. Dan kebanggaan ini juga muncul di Bapak Ibu para pembudidaya yang dari kemarin sebetulnya Bu sangat menunggu event ini, dan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat adopsi teknologi digital ini, alhamdulillah bisa diterima dengan baik dari seluruh pembudidaya ikan. Nah, pada momen hari ini sangat penting sekali dialog interaktif antara Ibu Menteri, Pak Bupati, Pak Dirjen dengan para pembudidaya ikan, sekaligus mendengar secara langsung pengalaman di lapangan dan apa manfaat yang didapatkan oleh kita semua, termasuk masyarakat yang secara langsung mendapatkan manfaatnya. Kami persilakan secara langsung Bapak Ibu dari perkenalkan, saya Julki, Ketua Pokdakat dari Cipancur Cimahi Farmbid. Saya ingin mengawali sesi ini dengan sharing pengalaman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menkomdigi dengan adanya fasilitasi penggunaan teknologi di aerasi ya, dengan IoT Micro Bubble ini.
selama 4 bulan ini kita sudah aplikasi di lapangan dan merasakan manfaatnya, Bu. Pertama yang kita rasakan adanya kenaikan 20% dari survival rate, ya. Angka kelayakan hidup atau ini hidup ya, ikan itu naik 20%. Kemudian juga kita juga ada kenaikan dari feed. Saya Ibu Pipi Abipah dari kelompok Sumber Jaya Koi, Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian Komdigi yang telah memberikan bantuan kepada kami para pembudidaya ikan. Juga kepada Kementerian Kelautan Perikanan atas bimbingan dan arahan kepada kami dalam membudidaya ikan. Terima kasih, Bu. Ibu, saya mau bertanya, apakah ada program pemerintah yang mengarah untuk membantu penjualan benih ikan, baik secara nasional ataupun secara internasional? Misalnya semacam market fish, karena market fish umum yang digunakan selama ini melarang penjualan makhluk hidup seperti ikan gitu. Dan ini menyulitkan pembudidaya ikan untuk menjual benih ikan dengan jangkauan yang lebih luas gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh Ibu terima apa namanya tadi? Bubble. Micro bubble. Sudah, Ibu. Bagaimana, karena kita perlu dapat feedback Ibu, teknologinya ini sudah siap belum, sudah digunakan dengan baik belum, dan sebagainya. Sudah, Ibu. Alhamdulillah baik sekali. Kematian ikan itu ada, tapi sekarang alhamdulillah tingkat kematian sudah berkurang. Alhamdulillah panen juga kemarin bertambah, Bu. Apalagi yang dirasa, Bu, sulit ya kalau tadi kan yang milenial tuh, Bu, kalau untuk Ibu dapat bimtek sekali ya dalam menggunakan teknologi digitalnya, aplikasi dan sebagainya. Alhamdulillah cukup, Bu. Kebetulan saya dibantu juga sama suami saya dan anak saya gitu. Jadi kalau di lapangan itu bagian suami saya itu yang ngurus-ngurus mesin-mesinnya gitu. Kalau bagian aplikasi anaknya ya? Iya. Oh iya. Bagian pemasaran seperti itu. Jawabannya kesulitan, Ibu. Kalau kan di kelompok kami juga teman-teman ada yang sudah bisa menjual benih keluar gitu. Cuma kesulitan, Ibu, gitu untuk mengirimnya. Baik, terima kasih Ya, Ibu. terima Startup kita, teknologi digital melalui startup kita itu bisa membantu. Jadi kita temukan dulu bagaimana teknologi digital ini bisa membantu Bapak Ibu. Nanti insya Allah secara luasnya itu nanti dari Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Perikanan. Jadi ini makanya kolaborasi kerjasama. Karena kalau sudah masuk nanti tahap bagaimana mengirimkan ikannya gitu ya, atau bagaimana memasarkan ikannya ke pasar internasional maupun nasional, itu nanti sudah sektornya Ibu ya, sudah sektornya Pak Menteri KKP, supaya kita bisa fokus ke tugas masing-masing. Tapi nanti kita juga akan jawab dari Kementerian Kelautan, nanti mohon juga dibantu dijawab. Terima kasih, Bu, karena dari Kemenkes juga inline pemasarannya. Ya, nah ini juga saya kira kami juga akan berkoordinasi dengan Komdigi bagaimana supaya pemasaran ini menjadi lebih lancar, misalnya lewat aplikasi, bisa dijual online atau apa, sehingga memperdekat antara pembeli dan pembeli dan penjualnya, Ibu. Jadi tidak perlu lagi mungkin artinya saya kira pemasaran tidak terlalu sulit, Bu, kalau semua izin Pak Bupati masyarakat Sukabumi lewat MBG-nya bisa segera didistribusikan sehingga bisa terus berkembang kegiatan ini. Dan terima kasih sekali lagi Ibu Menteri. Mudah-mudahan ini juga kemana-mana, Bu, tidak hanya di desa ini saja ya. Mungkin di luar Sukabumi juga banyak sekali pembudidaya, Ibu. Izin kami juga ada kegiatan sebagai sumber protein dari menu makan bergizi gratis. Di sini mungkin kita mau tahu dulu Bapak Ibu, untuk pembudidaya ikan nila di sini sudah ada yang juga memasak untuk MBG? Sudah ya? Oh Bapak ya? Oke. Baik, Bapak boleh cerita. Saya dari kelompok Telaga Ikan, Bu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Komdigi yang sudah memberikan bantuan teknologinya untuk kami. Buat kami merasa percaya diri dan optimis untuk mengembangkan budidaya ikan di Sukabumi itu. Karena
seluas kolam ini aja misalkan sebelum ada teknologi hanya 1-2 kintal masyarakat Sukabumi ini mengolah, tapi sekarang sudah bisa tonase. Dengan peningkatan terus dan pembelajaran buat kita, itu akan meningkatkan terus pertumbuhan hasil dari ikan nila ini. Maka saya sangat optimis beberapa tahun ke depan Sukabumi akan swasembada. Seiring saya sangat percaya untuk mendukung Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Kami akan mulai dari Sukabumi ini untuk bisa menghasilkan ikan nila yang cukup buat kita, tapi kita pun bisa menyuplai ke bagian kabupaten lain. Yang kedua, kami pun sudah karena tadi hasil kita sudah mulai meningkat, bertambah seiring waktu, kami mencoba memasarkan salah satunya ke dapur MBG, Bu. Hari ini saya sudah mulai 4 bulan ke belakang untuk memasok satu SPPG MBG di Sukabumi ini. Saya sudah menyuplai 1 minggu itu 400 kilo. Nah, dapur ini sangat rutin ke saya untuk memesan. Tapi saya tuh sudah bergerilya karena di kabupaten ini kalau nggak salah 250 dapur, tapi yang beroperasi sekitar 100 lebih. Saya bergerilya ke dapur-dapur yang lain ini ada kesulitan. Nah, kami ingin bertanya ke Ibu melalui Menteri Komunikasi ini, mungkin apakah ada titik tekan terhadap dapur ini untuk ikan ini jadi menu wajib? Karena ketika menawarkan itu tidak semudah menawarkan daging ayam. Nah, alasan dan lain sebagainya. Kami ingin dari pemerintah menekankan ke dapur ini untuk bisa menjadi menu wajib. Karena kalaulah satu dapur aja bisa menyerap 400 kilo, 100 dapur aja sudah 40 ton, Bu. Itu luar biasa buat kami, sangat membantu untuk memasarkan kebutuhan, karena kita tidak perlu mengirim jauh-jauh, di daerah kita aja sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Itu yang mungkin buat teknologinya saya ucapkan terima kasih luar biasa, karena saya berpikir 10 tahun yang lalu di Sukabumi tidak ada, Bu, untuk pembesaran ikan nila, tapi sini waktu sekarang bantuan yang kincir, yang ini, kami juga dari KKP menargetkan 80 ton per hektar. Kami hari ini sudah sampai ke 40 ton, Bu, per hektar. Tapi memang kenapa kami 40 ton per hektar? Karena kami panennya ukurannya kecil, Bu, 4, 5, 6. Nah, itu pun kalau misalkan tadi MBG dengan menyerap pasar pilet, nah kami pun harus menaikkan ukuran ikan menjadi 800 gram up. Nah, itu nanti bisa dipilet, Bu, yang lebih mudah buat kami, sehingga kami pun akan mencapai target 80 ton per hektar. Ketika nanti sama-sama, Bu, ya, dari KKP juga mungkin menyarankan kepada BKN, kami juga nanti menyampaikan aspirasi ini. Terima kasih, Bu. Mohon izin, Bu, perkenalkan, kelompok kami adalah kelompok di Sukabumi yang bergerak konsen di pembenihan. Dan kelompok kami juga salah satu binaan dari BPIP Wanayasa untuk produk varietas nila nirwana seri 4. Kelompok kita juga binaan dari BPAT Sukabumi dan Dinas KKP Sukabumi juga untuk produk varietas nila sakti, ya. Kelompok kami juga bermitra dengan PT CPP untuk nila varietas Black Prima, Red Prima, sama Black Sali. Alhamdulillah, untuk produktivitas di kelompok kami rata-rata tiap bulan bisa menghasilkan 60 juta ekor per bulan. Dengan adanya teknologi Ini proses bisnis ya. Yang penting kalau yang digitalnya aman ya, Pak, ya. Benihnya bertambah ya. Nanti berikutnya saya tinggal ini tugaskan tugaskan. Jadi kita juga di pemerintah bagi-bagi tugas, ada yang mungkin membangun teknologinya secara digital, kemudian nanti ada yang membantu, dan saya yakin tadi kan sudah dengan dinas KKP kabupaten juga sudah, nanti mungkin di respon juga. Boleh Ibu sedikit mungkin dari KKP untuk menyampaikan, silakan nih. Izin Bu Menteri. Meningkatkan produksi perikanan dengan menggunakan startup dan juga dengan optimis dengan kecerdasan artifisial sederhana. Jadi bagaimana Pak bisa kemudian memantau
ikan-ikannya, kolamnya secara remote atau dari jarak jauh, sekaligus memantau yang paling utama juga kadar oksigen. Jadi tadi disampaikan bahwa kadar oksigennya naik dengan alat yang dibantu oleh Komdigi, alat bubble yang terhubung dengan IoT yang diberikan oleh Komdigi, bantuan dari pemerintah, dan kemudian juga pemantauannya bisa dilakukan sekali lagi dari jarak jauh, sehingga ikannya jadi lebih lahap makan karena nyaman dan akhirnya ukuran ikan lebih banyak, produksinya bisa lebih sering, panennya lebih sering, dengan jumlah per panennya lebih banyak. Nah, dari sini kita ingin menyampaikan bahwa seluruh transformasi digital di tanah air itu memang harus juga mengutamakan use case di lapangan. Jadi tidak bermanfaat transformasi digital kalau tidak sampai digunakan di tingkat lapangan, terutama sektor-sektor prioritas Presiden seperti ketahanan pangan dan dalam hal ini juga di bidang perikanan khususnya ikan nila. Mungkin secara gambaran umum seperti itu, Pak Bupati mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih Bu Menteri. Sedikit saya mungkin ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Sukabumi alhamdulillah telah mendapat teknik digital, teknologi digital yang diinginkan oleh Koming ya. Alhamdulillah ini petani-petani budidaya ikan. Alhamdulillah untuk Sukabumi, tadi juga disampaikan oleh Bu Menteri, ini sangat luar biasa dan membantu sekali. Mudah-mudahan ini dengan adanya teknik digital ini membantu sekali untuk petani ikan budidaya ikan. Mudah-mudahan petani Sukabumi dapat sejahtera petani. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah membantu untuk para petani kebesar ini yang diinisiasi oleh Komdigi ya. Terima kasih sekali ya. Itu mungkin penjelasan saya, dan mudah-mudahan kita dengan menggunakan teknik digital ini bisa sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sampaikan sedikit tambahan bahwa ini juga kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan startup maupun alat-alat yang digunakan untuk Internet of Things, meningkatkan kadar oksigen dan juga meningkatkan produksi. Jadi ikan nila ini seluruhnya adalah karya anak bangsa atau lokal. Jadi sekali lagi sejalan dengan semangat dan juga arahan Pak Presiden untuk adanya kedaulatan pangan yang mandiri. Desa. Untuk tahun ini baru di 8 desa ini. Kita lagi merencanakan untuk tahun depan, tapi saya belum bisa kasih tahu jumlahnya, tapi nanti tergantung anggaran ini. Selain di sini, kita juga melakukan digitalisasi untuk petani di Sragen. Kemudian dalam waktu dekat kita akan undang teman-teman media juga. Tapi sekali lagi pada prinsipnya Komdigi ini untuk mengenalkan digitalisasinya. Jadi nanti kalau perluasan dari penggunaan teknologi ini, itu nanti kita kolaborasi dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi sebetulnya kita lihat ini adalah use case, mudah-mudahan bisa bertambah dari 4 kecamatan yang kita pilih Sukabumi karena memang salah satu sentranya. Tapi kita juga berharap bahwa nanti dari Kementerian Perikanan yang memang membawahi bidang ini bisa memperluas lagi sama-sama.